guys, welcome back to my channel. Nah, ketemu lagi di channel saya, Dian Eka Nugraha. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat aktivitas joint inspeksi bersama dan sosialisasi kepada masyarakat terkait jalan huling. Nah, jalan huling ini adalah jalan khusus yang mana masyarakat tidak diperbolehkan untuk melewati jalan tersebut. Kali ini kita akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya berkendara di jalan huling. Saat ini saya bersama dengan Pak Yuko, beliau dari safety, dari CDA dengan Pak Ahmad Ridwan, dan dengan Pak Muhammad Soleh, beliau dari safety. Oke, sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, alangkah baiknya kalian like and subscribe, karena like and subscribe itu gratis dan membangun guys. Oke, sampai ketemu di TKP. Menuju ke TKP sambil kita bincang-bincang dengan teman-teman kita di sini, dengan Pak Yuko dan Pak Soleh juga Pak Ridwan. Nah, Pak Yuko, kita bincang-bincang sedikit tentang joint inspeksi yang akan kita lakukan ini. Nah, apa sih yang akan kita sosialisasikan nanti kepada masyarakat, Pak Yuko? Baik, mungkin salah satunya ke masyarakat itu melintas jalan kita atau jalan produksi kita. Baik. Nah, di situ kan ada potensi bahaya, ya, yang mana kita tidak mau ya adanya insiden yang melibatkan pihak ketiga, atau bahkan jangan sampai terjadi insiden di area kita, karena itu juga salah satunya membuat salah satu project yang mana jadi sorotan orang banyak. Nah, ini salah satunya kita harus hindari, dan ya ini makanya kita harus sosialisasikan dulu ya, kepada masyarakat. Seperti itu. Terkait sosialisasi ini dari pihak CDA sudah ada teman kami, Pak Ridwan. Pak Ridwan, bisa dijelaskan pendekatan dengan masyarakatnya seperti apa, Pak Ridwan? Ya begitulah, seperti yang disampaikan teman-teman semua berkaitan dengan masyarakat. Kita sosialisasi, kita menjelaskan bagaimana risiko bahaya dan sebagainya, agar bisa ditiadakan, bukan diminimalisasi, tapi ditiadakan, tidak ada istilahnya insiden itu terjadi di lingkungan apa. Oke, lanjut. Baik, Pak Soleh ada masukan? Lanjut aja. Oke, baik, kalau begitu. Terima kasih. Tentunya satu tambahkan, sebenarnya yang kita urusi di sini ini adalah karyawannya saja, tapi ini suatu tambahan di program kita ya, terkait masyarakat di lingkar tambang atau di seputaran jalan huling ini supaya mengerti dan memahami bahayanya unit yang melintas. Karena unitnya unit besar, itu yang kita harus hindari dengan adanya insiden yang ada di seputaran jalan kita. Artinya ini adalah bentuk kepedulian kita sebagai perusahaan tambang kepada masyarakat juga ya, Pak Yuko ya. Betul. Jadi jangan sampai menambah korban dari pihak luar seperti itu. Betul. Baik, sambil jalan nanti kita akan bahas lebih lanjut di TKP seperti apa nanti kegiatannya. Ikuti video ini terus ya.
Saya bersama dengan Mas Galang, beliau adalah dari safety gitu. Kita akan sama-sama melakukan joint inspeksi dan sosialisasi terkait kepada masyarakat terkait dengan penggunaan jalan hauling, yang mana masyarakat itu dilarang untuk menggunakan jalan hauling karena jalan hauling itu potensi bahayanya cukup besar. Nah, Mas Galang, apa saja sih yang kira-kira mau kita lakukan saat ini? Jadi kita akan melakukan edukasi mengenai keselamatan berkendaraan di jalan. Baik, ya. Ya. Nanti jadi masyarakat itu kita akan satu-satu kita akan kumpulkan dan kita akan lakukan diskusi bersama masyarakat. Iya. Jadi harapannya kita memberikan edukasi ke masyarakat tentang bahaya berkendara di jalan hauling, supaya masyarakat lebih sadar lagi, Mas, ya, karena pentingnya keselamatan bagi mereka. Ya. Gitu. Baiklah, kita lanjutkan aktivitas kita. Nanti kita sama-sama saksikan proses. Kita berangkat untuk melakukan inspeksi terkait jalan warga. Jadi jalan hauling kita itu bersebelahan dengan jalan warga. Kita inspeksi dulu jalan warga, kondisinya seperti apa. Dan setelah ini kita akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Saat ini saya bersama dengan Pak Meskam. Beliau ini adalah supervisor dari hauling road maintenance. Nah, Pak Meskam, saya bolehkan ngobrol-ngobrol sebentar ya. Pak Meskam, apa sih potensi bahaya yang ada di jalan hauling ini, Pak Meskam? Ya, potensi bahaya di hauling ini banyak sekali, Pak. Misalnya jalan kita nih beberapa subkontraktor yang bergabung di DH ini. Betul. Itu potensi dengan pihak ketiga cukup besar sekali. Ya. Makanya kita harus kita benahi jalan pihak ketiga yang membuat jalan mereka tuh bisa kita arahkan supaya beliau tidak melewati ke jalur hauling kita ini. Betul. Nah, selama ini Pak Meskam, kendala apa saja sih yang dihadapi Pak Meskam, terutama dalam maintenance jalan ataupun di operasional di hauling ini seperti apa? Ya, salah satunya kendala kita tentunya alat, ya. Baik. Alat, dan yang kedua juga masalah material yang selalu kurang baiknya untuk maintenance di sepanjang jalan kita ini. Pada dasarnya kita perlu material dan alat dulu untuk melakukan perbaikan jalan yang ada kita ini. Nah, sebagai seorang pengawas, ya kan, terutama di hauling road. Nah, dari Pak Meskam sendiri, apakah effort yang dilakukan oleh Pak Meskam terkait untuk safety yang ada di jalan hauling ini? Usaha apa yang dilakukan untuk mengelola safety yang ada di hauling road ini? Ya, yang pertama tentu kita melakukan inspeksi dulu. Ya. Dimana kita ketika menemukan bahaya-bahaya yang di jalan di sepanjang jalan hauling kita ini, kita selalu akan perbenahi, atau salah satunya sebelum melakukan maintenance kita lakukan pas atau pembicaraan awasif dengan operator. Baik. Ataupun bisa dikatakan job untuk kegiatan hari itu, dan itu pun kita selalu sebelum melakukan aktivitas area maintenance, area perbaikan selalu kita pasang dengan rambu-rambu atau yang kita namakan perbaikan jalan, dan juga tentunya supporter ada di lokasi tempat itu. Oke. Baik, Pak Meskam, kita akan berbicara lebih lanjut. Kita lanjutkan nanti. Saat ini kita akan inspeksi dulu area jalan masyarakat. Nah, kita sudah mulai masuki jalan warga. Kita inspeksi jalannya warga seperti apa. Nah, nantinya mungkin kita akan melakukan pembenahan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Kalau nggak bagus nanti stop dulu ya. Iya. Biar yang berarti ini kuncinya asal rata ini ya. Karena kita masih bisa lewat. Ini pakai mobil ini. Nah, kondisinya. Nah, kita
Nah, kita juga mengambil evidence dari temuan-temuan ini yang nantinya kita akan follow up. Saat ini kita dikawal oleh komandan kita, Komandan Iswanto Banteng dari Delta Guard. Beliau juga punya channel, jangan lupa follow channelnya. Channelnya apa Pak? Iswanto Banteng. Ya. Jangan lupa ya, follow juga channelnya beliau ini. Sudah saya promo loh ini. Terima kasih Pak Dian. Mudah-mudahan bisa ngimbangi Pak Dian. Amin. Nggak ngimbangi, ngekori terus lah yang penting. Aku mau belajar sama Pak Dian, stop. Belajar editornya itu. Oh baik, aman aja itu. Dalam itu. Ya wajar aja kalau warga menggunakan jalan kita karena jalannya warga seperti ini. Si itu kalau Yang mundur nih. Kapok. Nggak berani lewat sana. Iya. Itu kok itu. yang perlu, ya itu kan makanya mereka mengambil Jalan itu jalan yang pas, kita ya yang pas. karena kondisi jalan seperti ini. Yang perlu kita lakukan ya nanti kita berkoordinasi dengan pemerintah desa seperti apa nanti solusinya, karena ini adalah jalan desa juga. Oke, kita lanjutkan. Maintenance tanggul gimana Pak Mesan? Clearing ya. Tanggul udah ada, udah kayak yang kita benahi ini, yang tidak standar kan udah distandarkan. Ya kalau mau perbaikan soal pemotongan rumput yang beli spot nih. Iya betul. Ributnya kita bagikan pin ya? Ada baju Pak. Oh ya. Ya kita mantap kan? Siap. Satu proposal kalau beres semua kita kasih. Tapi kalau masih ada lampu yang mati atau rotari hidup, Pokoknya komplit lah intinya ya kan? namanya rotari hidup mati. Iya. Bose, boleh nggak dikasih pengawasnya? Itu pengawasnya. Mana? Siapa? Ya pengawasnya langsung lah. Itu aja Rati ya. Ya, titik. Kita stop ini dulu. Nah, di sini. Kita nggak boleh kasih sopo-sopo lo yo. Wah, satu unit lewat gedang. Menepi. Kita akan melakukan inspeksi unit yang melintas di Jalan Huling terkait kelengkapan mereka, apakah mereka komplit. Jika mereka sudah memenuhi standar kriteria yang sudah ditetapkan, mereka akan kita kasih reward. Oke? Helmnya lah Pak. Tuh, helmnya di turun. Nah. Sidak. Taggingnya aman? Nggak pakai sepatu?
namanya Pak? Samsu Anwar. Aman ya? Aman. Aman orang. Oh ininya aman enggak? Aman. Pakaiannya aman orang. Oke. Hati-hati, kalau udah dijalankan. Ya. Yang penting aman. Kira gula toh. Orang timbangan lambat timbang. Ya tak tentu, hati. Sip. Ada dua, dulu ada satu. Satu lebih pendek. Random bisa mundur siapapun. Oh iya, mungkin aja kita kemarin juga kalau misalkan kayak kalau Ini MCM nih. gimana? Kacamatanya tadi kan mahal, makanya dong biar kelihatan kita. Ini kaptennya ya? Kapten ya? Kapten? Kenapa itu berhenti? Hah? Ini menandakan Oh, di bawah 7 bulan, Pak. di bawah 7 bulan. Oh iya, dia masih orientasi. Masih orientasi. Iya. Tak, saya kira safety kapten. Kalau bendera kuning penandaannya untuk di Pama 0 sampai 6 bulan warna kuning. Oke. Warna hijau, biru 7 sampai 12. Kalau yang safety kapten? Safety kapten warna hijau. Hijau ya. Ini unit yang kedua yang kita inspeksi. Kita cek kelengkapannya semuanya. Oh, lengkap. Aman? Sen. Saya aman. Kalau saya aman. Oke. Silakan. Pak, karena Bapak aman, kita kasih ribet. Pertahankan tingkatnya lagi. Kasih tahu yang lain. Unit ketiga yang akan kita inspeksi. Kita lihat kelengkapannya.
siapa Pak? Absen Pak. Ini unit dari PCI. Ini dong. Simpennya kok mati semua nih? 2017, 19, 19. Berlaku 14.01.19. 14.01.19. Biasa Pak, ini Pak keseimbangan. Pak, tolong Pak. 14.01.19. Pintunya Pak, tolong Pak. Hah? Ada yang lain nggak simpernya? Ada telepon saya Pak, tolong Pak. Simpernya lain ini ada nggak? Oh kan? Wah, ini 2019. Oke. Pak Syahrani. Ya. Saya menyarankan ke Pak Ajeng juga ya. Seharusnya ini ada revisi Pak. Kalau unitnya mungkin sudah oke, cuman untuk simper, ya simper ini kan dan ini kan sudah berubah jadi jalan oleng. Berarti ini nggak ada rebut ya? Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada rebut nih. Kemarin ini kan unit memang operasinya hanya di maintain sampai ke room, bener kan unit ini? Karena kemarin ada perubahan, jadi ini harusnya ada tambahan juga nih ke simpernya bapak-bapak ini. Yang AI mana Pak? Yang AI yang baru. Ini maksudnya Itu yang AI. Polnya yang mana? oh ini. Oke, Dan ya sama RH bisa ditanda Yang Oke. gimana Pak? Sini kah? Satu. Namanya sampean ya. Dari kapan ini tadi? kan dipasang dari Kita buat filmnya. Jadwal inspeksinya mana Pak? Stikernya, komisioningnya di atas ya. Apanya nggak dipakai? Nanti. Ada nggak yang tangga expire? ini kapan terakhir di anu Pak? Stiker komisioning. Itu ya, hati-hati Pak. Ya. Harus Pak. Ada stikernya. Ini stiker komisioning. Wah, mau masing-masing apa? Jadi nggak ini Nggak P2H nggak? yang P2H nggak disampaikan ke pengawas itu anak safety. Itu udah. Kalau P2H ya setiap hari kita bilang. Iya, Jadi oke. lah. Tadi yang stiker komisioning. Harus tahu masa berlakunya. Berlaku. Berlaku lagi. Bawa tuh. Ya 6 bulan bos. Kasih. Oke. Bisa minta yang jelas ya. Kalau nggak jelas jangan mau. Oke, selamat. Selamat. Sukses. Ya. Pak Yogo, terima kasih. Ayo Go, terima kasih. Ya. Sudah melakukan inspeksi bersama terkait prosedur berkendara di jalan Wuling. Kita sudah sidak satu persatu. Tadi kita sudah ambil random untuk unit-unit yang melintasi jalan Wuling. Unit-unit kita kita lakukan sidak, kita lakukan inspeksi semuanya. Nah, saya masih bersama dengan Pak Miskam, Mas Galang dan Mbak Iren. Gitu. Mas Galang, harapannya ke depannya seperti apa ini untuk program kita ini? Oke Pak, jadi harapannya nanti setiap warga itu bisa lebih aware lagi terkait menggunakan jalan hauli. Nah, jadi mereka bisa lebih berhati-hati dan waspada terhadap interaksi yang dilakukan dengan unit-unit yang beroperasional di area ini Pak. Betul. Kayak gitu. Nah, untuk pengguna jalan Wuling dari internal kita sendiri Ya. seperti apa?
Ya, jadi mungkin ada program-program dari safety terkait berkendara di jalan hauling ini. Ya, jadi tentu saja bagi para pengguna jalan hauling kita, khususnya perusahaan, kita juga mengedukasi terhadap mereka supaya selalu waspada. Karena jalan hauling ini mau tidak mau kita berinteraksi dengan masyarakat. Betul. Dan potensi bahayanya sangat tinggi tentunya. Sangat tinggi sekali. Bukan hanya pada operasional tetapi juga bagi masyarakat. Betul sekali gitu. Jadi kita tidak bosan-bosannya selalu memberikan sosialisasi, selalu memberikan edukasi baik kepada karyawan maupun kepada masyarakat sekitar tambang ini. Oke, baik. Mbak Ira, ada mungkin yang akan disampaikan terkait inspeksi kali ini? Mungkin sedikit tambahan Pak, buat para pengguna jalan hauling maupun drivernya, itu tetap lakukan pemeriksaan unitnya dulu Pak, pastikan unitnya dalam keadaan yang aman, baik, sesuai prosedur, tidak ada kerusakan. Ya. Kemudian silakan lakukan dokumentasi seperti mengisi P2H Pak ya, karena itu juga penting untuk dokumentasi pemeriksaan apakah si driver sudah melakukan pemeriksaan unit tersebut dan apakah unit itu sudah layak untuk dioperasikan tentunya. Betul sekali. Gitu. Terima kasih Mbak Iren atas masukannya. Oke, kita lanjutkan. Kita melakukan sidak tentang kelengkapan unit, apakah si driver ini sudah melakukan prosedur yang benar. Ada aman. Oktober masih akhir bulan ini. Persiapan komisioner ya, mahar persiapan. Ada. Oke Pak, karena Bapak Ini kan udah bagus Pak Akib ya. Jadi untuk mempertahankannya kita kasih simbolis sesuatu kita yang kasih ribet. Semua dipakai Pak. Ini untuk masker. Ya, ini untuk pin. Nah. Itu sebagai reward bahwasanya Bapak sudah sesuai dengan prosedur. Nah, mohon ditingkatkan lagi. Ya. Nah, beliau ini yang membantu kami dalam hal pengamanan lokasi pertambangan kami. Beliau yang intens untuk memonitor semua kegiatan keamanan yang ada di site kami. Nah, Pak Iswan, Pak, bisa dijelaskan tentang pekerjaan dari Bapak sendiri. Terima kasih Pak Ardian. Jelas. Jadi kita ini saya Iswanto Banteng dari manajer di PT Delta Garda Persada di Satu Equal Project ya. Nah, jadi kita di bawahnya Dharma Indua, CLS dan Armin. Jadi yang kita amankan itu area TKP 2B PT Armin. Jadi kita pengamanan mencakup dari port muara sampai jalan bowling dan pertambangan serta area perkantoran dan camp. Nah, jadi intinya kita bekerja sama juga dengan pihak pengamanan Polda, Pamopit dan Polsek setempat, bahkan langsung dengan pihak TNI. Jadi kita tetap menjalin itu. Cuman intinya untuk terkait masalah
kita masalah di Jalan Huling ini, memang ya satu tadi, karena jalan warga itu memang masih rusak, jadi kita butuh sosialisasi juga untuk menyampaikan. Cuman sosialisasi sebenarnya udah berjalan, kami bersama CSR udah berjalan, cuman kendalanya memang jalan itu, jalan warga. Selain tadi kita bicara kepada tugas Bapak dalam mengamankan area lokasi kita, gitu. Nah, bagaimana Bapak menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar untuk memastikan bahwa kondisi di tempat kita aman, otomatis kita akan bersinggungan dengan masyarakat. Apa yang dilakukan untuk pendekatan dengan masyarakat segala macamnya. Pasti kan Bapak akan banyak bersinggungan dengan masyarakat nih, contohnya pada kegiatan kali ini, atau mungkin dengan kondisi-kondisi tertentu yang akan bersinggungan dengan masyarakat. Oke, siap. Nah, jadi memang ya itu salah satu solusi untuk menghindari case-case dengan warga, yaitu memang sosialisasi dengan masyarakat, yaitu dengan cara satu, memang kita yang jelas dari proses rekrutmen itu sendiri kita ambil dari warga setempat. Jadi warga setempat minimal untuk mendinginkan suasana, kan ada saudaranya, jadi untuk unsur-unsur case kita terhindar. Jadi terus selain itu kita juga ikut bergabung di CSR, jadi untuk berkumpul dengan Muspika, dengan pengurus warga setempat, bahkan ya sering kita kumpul-kumpul dengan warga, apalagi dengan premannya juga, jadi intinya biar terjalin lah. Artinya membaur ya dengan masyarakat, siap. Dan pendekatan secara persuasif ya, Pak. Ya. Jadi kita bukan mentang-mentang pengamanan menjauh, bukan, kita memang jalan satu-satunya sosialisasi ke masyarakat, itu yang utama. Betul. Pak Iswanto Banteng, terima kasih sekali sudah berbincang-bincangnya. Sukses. Jangan lupa ya, follow channelnya beliau Iswanto Banteng. Oke. Terima kasih. Kita sudah selesai. Sekarang kita akan briefing untuk mengakhiri inspeksi ini. Kita diskusi sama-sama dan kita akan review dari hasil inspeksi kita pada hari ini. Ada beberapa warga ya tadi yang sempat kita wawancarai, memang salah satu alternatif jalannya lewat sini, Pak. Kalau mereka mau sampai timur ya. Itu terus karena jalan utama mereka yang mengarah ke situ dari Sudan itu putus jembatannya. Memang kalau dari segi safety-nya, Pak, memang kita juga sampaikan bahwasanya kalau bersinggungan dengan unit yang melintas itu banyak luar biasa. Dan kita sampaikan itu ke beberapa warga atau ke pengguna jalan ya yang melintas Jalan Huling. Nah, terus kita lanjut ke spot check. Ada beberapa unit yang nanti Pak Hakim dari TIS itu ada 2 unit yang melintas, bahwasanya unit tidak ada stiker commissioningnya. Jadi kita stop, kita arahkan untuk tidak operasi dulu per hari ini atau per siang ini, dia langsung ke workshop. Ada 2 unit yang kita tangkap tidak ada stiker commissioning. Nah, untuk yang lainnya alhamdulillah ini baik, Pak ya. Kita memberikan beberapa souvenir tadi. Nah, ini sudah disediakan. Ada beberapa 5 ya, 6, sorry ada 6. Ini pengawasnya dikasih nggak? Untuk pengawasnya kita ucapkan terima kasih dulu deh. Ada effortnya yang sangat luar biasa, Pak. Mungkin tidak terjadi lagi kasus-kasus insiden atau insiden yang ada di Jalan Huling. Ini jadi makin sibuk lagi nih, Pak. Jadi kerjaan kita bukan hanya ngurusin insiden, tapi kita ngurusin produksi sampai ke pelabuhan. Mungkin itu dulu untuk kegiatan kita kali ini, Pak. Pak Alvin. Tambahan mungkin dari saya, terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir juga, sudah menyempatkan waktu. Mungkin yang masyarakat ini, Pak ya, tolong nanti bapak pengawas yang ada di lapangan lebih diatur lagi nanti. Kita nanti hasil dari sini kita disampaikan kepada sinyal seperti apa. Nanti setiap CSR-nya nanti sampaikanlah kepada saya. Nanti juga saya sampaikan kepada Pangsa untuk mengenai jalan masyarakat yang bukan. Itu juga, Pak, saya ini, Pak, concern, Pak ya, kepada stiker commissioning yang tadi
nggak ada tis ini. Saya dapat info dari Pak Dian, nggak pernah ikut Pak ya. Mungkin tolong diinikan dulu Pak ya. Betul. Jangan sampai nggak ada rasa komisioning tapi masih tetap jalan. Ini bahaya juga. Jangan sampai nanti saya berhentikan juga, saya pulang gitu orang. Masih mending harus sudah pulang lagi. Kalau itu saya suruh pulang aja. Tolong perhatikan Pak ya sikap komisioning. Nanti dipantau juga Pak Dian. Baik. Mengenai sikap komisioning dan mungkin pada yang tadi Pak ya dari Pak MDM yang tolong dicatat Pak ya. Jadi kita sudah ngasih reward juga di sini. Ya mungkin dari pihak Pian juga nanti kasihkan reward juga entah yang lain terserah Pian nanti gimana nya. Pokoknya pastikan yang sudah baik ya kita berikan reward Pak. Jadi kita di sini bukan menghakimi terus tapi memberikan sesuatu yang baik lah kepada mereka. Itu aja mungkin. Terus sama sepatu Pak ya, tadi dari sepatu itu dari mana? Tis sama MD ya? MDM. MDM juga itu habit yang salah tuh. Sebetulnya Pak untuk sudah kelengkapan ini juga 2 minggu sebelumnya sudah kita lakukan ya Pak Hair gitu. Kita pas waktu kemarin kita hanya menemukan masalah P2H yang tidak ditandatangani, itu juga dengan Pak Soleh ya Pak Soleh ya. Iya. Ya, betul itu. Dan itu sudah kita follow up ya Pak Soleh dari saya juga. Itu semakin ditingkatkan lagi aja Pak untuk pengawasan P2H. Karena mungkin Pian juga udah dapat mengenai case yang di DH itu. Dan jangan sampai P2H ini kan hal kecil sebenarnya. Jangan sampai hal kecil ini menjadi hal besar juga. Dipastikan juga P2H-nya Pak setiap pengawasnya yang di lapangan masih dikontrol lagi, entah nanti handover dari shift siang ke shift malamnya itu tolong diperhatikan jangan sampai ada miss dari item-itemnya. Kalau memang tidak bisa ya udah jangan dijalankan, lebih baik nanti dulu kita perbaikin dulu unitnya baru kita jalan lagi. Itu aja mungkin Pak dari saya. Terima kasih Pak ya yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Mungkin walaupun ini ada isu SCG Pak ya Pak itu mungkin kita bisa rutinkan lah. Bisa. Kalau misalkan emang ini jadi improvement bagi kita semuanya, dan kita juga bisa silaturahmi juga buat ketemu. Itu aja sih. Mungkin kedepannya kita bisa join inspeksi bersama antara safety dan hauling road. Betul. Nah itu Setuju saya. kita schedulekan mungkin per 2 minggu sekali kah seperti itu. Ya. Jadi kita pastikan tuh yang kita plan di meeting itu Baik. berjalan di lapangan, jangan sampai kita meeting terus tapi action di lapangan kan ada dampak. Itu yang saya khawatirkan itu. Tapi setiap kita meeting pasti kita review kok di progres di minggu depannya. Gitu. Aja sih dari saya. Terima kasih Pak ya. Baik. Sudah baik kita. Oke, betul. Gimana Pak Kim? Ada masukan? Masukan, Pak? Terkait stiker komisioning untuk Popo untuk TIS memang nggak ada katanya, cuma dia ada kontrolnya Pak. Yang ada cuma sapon aja. Untuk yang sendiri ya. Yang pergi sendiri kan Popo itu sendiri. Kalau DMP Kenapa? Kayak LVP kan ada juga tuh yang itu sapon Pak. ini Subcon. Ya. Kalau itu Subcon harusnya bisa ditekankan Pak. Kalau untuk TISnya ada kontrolnya jadi nggak ada stikernya katanya, nggak ada stiker. Dokternya itu sampai punya ya? Dokter punya? Sampai punya? Di bawah sampai? Sapon itu maksudnya yang ada stikernya itu sapon Pak. Subkontraktornya TIS maksudnya. Ya. Kalau TISnya nggak ada pakai stiker dia. Orang AI aja pakai subkon pakai komisioning loh, stiker loh. Seharusnya Pak kalau support pun harus Ini kayaknya ada miss nih. Fungsi dari stikerisasi atau tanda kelayakan itu kan seharusnya dari KTT nih. Ya. Harusnya ada 2 unit, ada 2 stiker harusnya dari TIS yang ngikutin ke wilayah AI sama yang ke WBM. Gitu Pak. Ya ini sebelum ada kejelasan dari TIS kita tidak rekomendasikan untuk jalan. Gitu Pak. Oke ya. Jadi nanti tolong disampaikan juga. Yang penting kita itu ada stikerisasi ya, stiker unit komisioning sama hasil evaluasi dari unit itu Pak, dari unit komisioning. Ini tuh yang kita tunggu ya. Baru nanti kalau udah ada itu silahkan jalan lagi. Jadi kayak ada batasan wilayahnya lah Pak. Kalau yang 2 kita tempat itu additional time unit dari 10 unit dari kata Padian itu. Penambahan 10 unit ya. Ya, Iya. ya itu unit itu. Yang tambahan itu kan untuk operasional di Maaf Mas, sebelumnya ada surat tertulis penambahan 10 unit ke safety? ada. Ada. Itu untuk change management sudah ada Pak.
Ada penambahan? Sudah ada penambahan. Oh, tapi komisioningnya nggak ada. Nah, ini yang kita tekankan. Oke, kalau mungkin apa namanya, untuk unitnya oke, silakan mengoperasikan. Tapi ini untuk kelayakan, stiker kelayakan atau stiker komisioningnya itu yang nggak ada. Ya, dari unit yang printed itu Pak Hakim ya. Kalau nanti disampaikan juga. Ya pesannya itu kan unit nggak di apa dikasih izin atau seperti apa kan gitu. Banyak kerja di area kita. Walaupun ada dua B gitu. Dua wilayah. Ya, ini juga jadi pasang bawa semua. Ini tetap nanti kita sampaikan ke atasan kita, Pak. Bahwasanya case ini ada gitu loh. Ya. Tetap kita dari safety kita tetap tidak izinkan untuk beroperasi dulu, Pak. Itu bisa membuktikan bahwa itu sudah dibuka. Oke, Pak, ada lagi, Pak? Ada dari Mama, ada lagi. Pak Galang mau nambahkan? Atau Pak Galang mau Sudah banyak dari Pak Yugo, Pak. Ya baik Pak, tambahan dari saya. Jadi ada satu hal lagi sebetulnya pesan yang mau kita sampaikan kepada organisasi kita masing-masing, yaitu mewakili keresahan masyarakat sebetulnya, mewakili keresahan masyarakat yang ada di sini. Kayak gitu, yaitu mengenai jalan yang seharusnya mereka pakai. Jadi saya sudah inspeksi tadi sama Pak Teng, sama Pak Dian mengenai kondisi jalan masyarakat kita. Jadi kondisi jalan masyarakat kita itu sebetulnya rusak Pak, jadi tidak layak untuk dilewati. Makanya mereka itu masuk ke jalan hauling itu apa ya, reaksi yang wajar sekali. Reaksi wajar sekali. Kita mau sosialisasi Pak, jangan lewat jalan hauling, tapi kalau tidak memberikan solusi juga tidak baik. Makanya melalui teman-teman eksternal atau community development ini mohon dibantu lagi-lagi menyampaikan keresahan masyarakat ini. Jalan kita ini harapannya setelah kita buat laporan nanti forum bubuhan CSR itu bisa mengorganize. Ini mau perawatannya mau per segmen atau mau seperti apa, seperti itu Pak, supaya kita bisa enak dari safety, bisa kasih sosialisasi ke masyarakat bahwa jalan kalian sudah baik gitu kan, jadi lewatlah jalan yang benar, kan seperti itu. Betul. Ya, itu Pak, dari saya tambahannya itu saja. Terima kasih, selamat siang. Siang. Sudah banyak. Baik Pak, jika tidak ada tambahan lagi di kegiatan kita kali ini Pak, kita akhiri saja. Terima kasih atas informasi semuanya Pak. Kita akhiri saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Pak Yugo kemana?